melanjutkan selanjutnya yaitu darah. Jadi kita di sini akan membahas tentang sel-sel darah, gitu ya. Jadi macam-macamnya ada apa, fungsinya bagaimana, gitu ya. Nah, oke. Darah seperti yang kita tahu dia itu memiliki banyak fungsi terutama untuk transportasi gitu ya. Jadi untuk transportasi yang diedarkan dia itu berupa gas, CO2 dan oksigen ya, nutrisi. Jadi penyerapan nutrisi dari pencernaan kita dan bahan-bahan sisa metabolisme ya. Jadi dia cairan yang berada dalam tubuh dan fungsinya untuk transportasi. Nah, di sini adalah kandungan darah pada manusia. Jadi darah pada manusia itu dia ada 2 komponen, ada komponen cair dan komponen yang padat ya. Jadi komponen cair itu adalah plasma darah yang mana komponen utamanya adalah air, yaitu 92% air. Sedangkan sisa-sisanya adalah protein plasma, kemudian zat-zat terlarut lainnya. Nah, untuk yang bagian yang padat gitu ya atau elemen selulernya, jadi yang sel-sel itu pada darah terdiri dari eritrosit. Jadi yang paling banyak adalah eritrosit, sisanya adalah leukosit dan trombosit. Nah, di dalam darah tadi kan ada protein plasma ya. Nah, protein plasma ini macam-macam. Jadi ada albumin gitu ya, ada globulin dan ada fibrinogen. Jadi yang paling melimpah di protein plasma itu adalah albumin ya. Nah, ada beberapa zat-zat terlarut lainnya tadi yang 1% tadi ya. Nah, itu dia ada elektrolit, nutrien organik dan bahan sisa metabolisme ya. Jadi yang ada di darah ya. Nah, ini penjelasan lebih detail tentang plasma darah dan bagian seluler dari darah. Nah, kita lihat di sini isinya dari plasma darah itu paling besar adalah air. Yang mana air ini dia berfungsi untuk dia sebagai pelarut ya, pelarut untuk membawa substansi-substansi kimia dalam transportasi ya di darah. Nah, terus kemudian ada garam. Di sini ada garam-garam ya, ada garam-garam yang mana dia itu ada hubungannya dengan keseimbangan osmotik. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin ya di sistem kerja jantung itu ada ion-ion yang mempengaruhi ya, misalnya Na, Ca ini ya, K gitu. Jadi dia itu juga terdapat di plasma kan untuk menjaga keseimbangan osmotik. Nah, kemudian dia itu juga untuk buffer. Nah, jadi nanti kita akan membahas bagaimana pengaruh pH terhadap darah, ya. Jadi makanya di sini dengan adanya garam-garaman ini, maka dia berfungsi juga sebagai buffer dan regulasi untuk permeabilitas membran. Karena kita tahu bahwa pertukaran ion-ion ini itu melalui membran, ya. Nah, kemudian ada protein plasma yang tadi paling dominan adalah albumin. Nah, jadi di sini albumin ini juga dia fungsinya menyeimbangkan tekanan osmotik dan untuk menjaga pH ya gitu ya, buffer, dia sebagai buffer. Nah, di sini kita lihat ada fibrinogen. Fibrinogen itu mungkin kalian dulu waktu sekolah juga pernah belajar gitu ya. Dia fungsinya berperan dalam pembekuan darah gitu ya, terutama ketika kita luka gitu ya, ini pembekuan darah. Nah, terus kemudian di bagian plasma protein ini ada kandungan antibodi juga, imunoglobulin. Jadi ketika kita terinfeksi suatu penyakit gitu ya, maka
di situ akan dihasilkan antibodi yang mana dia berfungsi untuk imunitas. Nanti di belakang kita ada bahas gitu ya. Nah, kemudian ada zat-zat terlarut lainnya gitu. Antara lain ada nutrisi yang bisa terdiri dari glukosa, asam lemak, vitamin-vitamin gitu ya. Terus kemudian ada sisa hasil metabolisme, ada gas-gas respirasi yang meliputi oksigen dan CO2, kemudian ada hormon yang dia diedarkan memang lewat peredaran darah ya. Nah, sekarang untuk elemen selulernya ada apa saja di sini? Yang paling banyak kita temui adalah sel darah merah. Nah, dia memiliki fungsi utama sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini kalian lihat jumlahnya, ini jumlah normal ya. Sudah ada ketika praktikum kemarin kalian menghitung jumlah eritrosit dalam darah gitu ya. Jadi ini hitungannya per milimeter kubik darah gitu ya. Makanya ketika kalian pakai kemarin apa? Hemasitometer ya, hemasitometer, kemudian kalian hitung jumlah selnya. Kalau kurang dari ini berarti abnormal gitu ya, tidak normal gitu ya. Lebih dari ini juga tidak normal. Jadi ini adalah standar rata-rata dari sel darah merah. Oke. Nah, kemudian ada sel darah putih yang mana dia itu memiliki jumlah sekitar ini ya. Kemarin kalian juga sudah ada di laporan kalian, laporan praktikum menghitung leukosit ya atau white blood cell gitu ya. Yang mana dia itu memiliki fungsi untuk pertahanan dan imunitas. Ya, nanti kita bahas di belakang. Nah, leukosit ini dia memiliki banyak jenisnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada basofil, eosinofil, limfosit, monosit, dan neutrofil. Ya, jadi dia banyak jenisnya. Nah, di dalam darah dia jumlahnya ini. Jadi ini adalah normalnya. Kalau kurang berarti dia apa? Kelainan juga. Kalau misalnya lebih gitu ya, dia juga ada kelainan. Jadi nanti kita bahas di belakang kelainan-kelainan pada darah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada keping darah atau platelet gitu ya. Kalau kalian amati di mikroskop nanti dia akan kelihatan kecil-kecil. Ya, kelihatan kecil-kecil sekali. Nah, dia itu jumlahnya sekitar ini ya, sekitar ini dan fungsinya dia untuk pembekuan darah. Jadi ketika tadi kita luka misalnya ya, maka nanti platelet ini akan pecah dan nanti akan mengaktifkan protein-protein plasma yang berfungsi atau berperan pada pembekuan darah ya. Oke, nah ini kita bahas perbedaan antara sel darah merah dan sel darah putih gitu ya. Yang jelas sel darah putih dia itu berfungsi untuk bisa di dalam peredaran darah maupun di luar peredaran darah gitu ya. Tadi sempat saya gambarkan di pembuluh darah gitu ya. Jadi ini misalnya pembuluh darah. Nah, ini ada sel-sel epitel penyusun pembuluh darah. Ketika ada luka, nah jadi ini misalnya ada luka nih ya, misalnya ada luka, maka di sini darah-darah yang ada, sel-sel darah yang ada di dalam pembuluh darah ini akan keluar. Artinya ketika keluar dia itu akan berfungsi atau kerja di luar pembuluh darah ya, di luar sistem sirkulasi, gitu ya. Jadi dia bisa bekerja di dalam atau di luar kantor gitu ya. Jadi kantornya adalah sistem sirkulasi pembuluh darah ini gitu ya. Jadi ketika ada infeksi maka dia bisa keluar nih. Keluar untuk mengatasi infeksi tersebut gitu ya. Jadi dia bisa infeksi atau juga cancer. Nah, jadi dia berperan dalam pertahanan terhadap itu. Oke ya. Nah, sedangkan red blood cell itu dia terdapat hemoglobin di dalam selnya gitu ya. Dan kita lihat di sini bentuk sel darah merah itu dia tidak
tidak bulat rata gitu ya, tapi dia itu bikonkav alias dia cekung di kedua sisi ya. Jadi kita lihat di sini dia cekung di kedua sisi. Makanya ketika kalian melihat di mikroskop, dia akan seperti bolong, seperti donat gitu ya. Jadi ada kayak lubang di tengahnya gitu. Karena dia di sini cekung gitu ya. Jadi cekung. Nah, fungsi hemoglobin ini dia itu bisa mengikat oksigen gitu ya, sehingga dia bisa mentransportasikan oksigen ya di dalam peredaran darah itu, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian membuat preparat hapusan darah gitu ya, hapusan darah. Nah, hapusan darah ini kalian bisa bikin dengan ada namanya larutan Gemsa. Ya, jadi larutan Gemsa. Oke, ini masih amatir ya pakai tabnya ya. Jadi tulisannya jelek. Oke, jadi ini dengan larutan ini kalian itu bisa mewarnai darah seperti ini, gitu ya, bisa mewarnai darah seperti ini, sehingga akan kelihatan nih. Nah, ini kan ini eritrosit, gitu ya, yang seperti ini nih eritrosit nih ya, eritrosit. Nah, ini ada golongannya sel-sel darah putih, gitu ya, sel-sel darah putih di sini, sel darah putih, gitu ya, yang kecil-kecil ini ada platelet ya. Kecil-kecil ada platelet. Nah, dengan kalian mewarnai Gemsa gitu ya, jadi nanti akan kelihatan seperti ini. Misalnya pada orang yang menderita malaria gitu ya, itu kan dilihat apakah di darahnya itu terdapat parasit atau tidak. Nah, itu diwarnai dulu nih pakai pewarna Gemsa ini. Gitu ya. Jadi nanti di sel darah merahnya nih dia akan kelihatan akan ada parasit atau tidak gitu ya. Jadi itu adalah teknik untuk pewarnaan darah. Oke ya. Nah, ini beberapa jenis dari sel-sel darah gitu ya. Jadi di sini sudah dijabarkan ini ya. Eritrosit, dia itu memiliki umur 120 hari. Tadi sudah dijelaskan bahwa dia fungsinya untuk transport oksigen dan karbon dioksida. Nah, neutrofil dia memiliki waktu hidup itu ya, itu 7 jam. Yang mana dia itu fungsinya untuk imun ya, pertahanan imun. Jadi kalau semisal ada infeksi gitu ya, maka nanti neutrofil ini bisa mengeluarkan senyawa-senyawa untuk mengaktifkan sistem imun ya. Terus kemudian ada eosinofil, dia itu khusus untuk pertahanan terhadap parasit. Jadi di dalam sistem imun kita itu sudah ada unit-unit khusus untuk menghadapi setiap infeksi yang ada ya. Misalnya nanti ada parasit, oh berarti eosinofilnya banyak nih ya. Nah, ada basofil. Basofil itu untuk respon inflamasi gitu ya. Monosit. Nah, monosit itu dia akan nantinya berperan sebagai makrofag gitu ya. Jadi prekursor dari jaringan-jaringan makrofag. Nanti kalau dia sudah matang gitu ya, dia akan berperan menjadi makrofag gitu ya. Jadi dia yang akan memfagosit patogen-patogen yang masuk. Nah, limfosit dibagi menjadi dua ya, ada limfosit B dan limfosit T. Nah, yang mana kalau limfosit B ini dia fungsinya untuk menghasilkan antibody gitu ya. Nah, kalau limfosit T itu nanti fungsinya untuk respon imun. Alias nanti ketika ada patogen gitu ya, maka yang akan mengenali itu adalah bagian reseptor dari limfosit T ini. Nah, sedangkan platelet atau keping darah itu memiliki waktu hidup 7-8 hari dan dia fungsinya nanti untuk pembekuan darah. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis sel darah gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail mengenai fungsi-fungsi ini itu di belakang gitu ya. Oke, nah ini fungsi darah secara umum ya. Fungsi darah secara umum dijelaskan di sini.
Tadi transportasi sudah saya jelaskan di awal gitu ya. Transportasi yang dibawa apa? Yang dibawa adalah senyawa-senyawa yang berkaitan dengan respirasi, jadi ada hubungannya dengan oksigen dan karbon dioksida tadi ya. Ekskresi berarti dari hasil limbah-limbah gitu ya. Regulasi itu hormon gitu ya, jadi dia membawa hormon juga. Oke. Nah, fungsi darah yang pertama transportasi, yang kedua mengatur keseimbangan antara darah dengan cairan di jaringan ya, yang kita sebut dengan osmoregulasi gitu ya. Jadi misalnya kalian minum banyak gitu ya dalam kondisi yang normal, tidak dalam kondisi yang dingin misalnya normal gitu, minum banyak banget. Nah, makanya nanti cairan-cairan yang berlebih itu akan dikeluarkan dan itu dia berhubungan erat dengan fungsi darah gitu ya. Oke, terus kemudian dia mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Nah, nanti ini ada nih di belakang. Jadi darah itu atau komponen-komponen dalam darah itu berhubungan erat dengan asam basa cairan tubuh gitu ya. Karena tadi salah satu fungsi di bagian komponen darah kan menjaga pH, menjaga tekanan osmosis. Nah, seperti itu ya. Oke, nah, nih mengatur suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, contohnya misalnya ketika kita kedinginan ya, maka tubuh kita akan merespon dengan kita menggigil. Nah, itu salah satu fungsi darah di situ juga gitu. Atau kita kepanasan, maka kita kipas-kipas kayak gitu, tubuh kita berkeringat. Nah, itu termoregulasi diatur juga oleh darah. Nah, ini sebagai alat pertahanan tubuh atau sistem imun gitu ya. Jadi nanti dibahas tentang detailnya sel darah putih gitu ya. Ini lebih detail ke sel darah putih nanti. Nah, terus kemudian fungsi selanjutnya adalah menjaga agar pendarahan tidak terjadi terus-menerus. Ketika pendarahan terjadi terus-menerus, maka dia itu memiliki kelainan apa? H apa? Hemofilia ya, hemofili ya. Oke, hemofilia. Jadi dengan adanya darah ini atau bagian-bagian darah untuk pembekuan darah tadi seharusnya mencegah untuk darah itu tidak terjadi atau mengalir terus-menerus kecuali pada orang yang hemofili ya. Jadi itu nanti akan ada sesuatu yang tidak dimiliki darah sehingga ketika ada luka maka darahnya sukar membeku ya di orang hemofili ini. Tuh, ya. Selanjutnya adalah bagaimana karbon dioksida itu ditransportkan di dalam darah gitu ya. Jadi dia ada tiga cara bagaimana karbon dioksida itu ditransportkan. Yang pertama dia itu terlarut di dalam plasma. Yang kedua dia itu terikat oleh protein. Ya, di sini terikat oleh protein hemoglobin dan kemudian dia sebagai asam karbonat yang terakhir. Jadi dia dibentuk dulu ion-ion bikarbonat yang mana ion ini dia akan terbentuk di dalam sel darah merahnya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada CO2 dari jaringan. Nah, CO2 dari jaringan ini dia akan terlarut di dalam plasma. Kemudian ada juga dia berikatan dengan hemoglobin gitu ya. Nah, ketika dia berikatan dengan hemoglobin ini, dia akan dirubah menjadi ion bikarbonat. Nah, dengan adanya ion bikarbonat, bentuk ion bikarbonat ini dia akan bisa ditransportkan keluar sel darah merah. Nah, ini melalui apa? Simport ya. Jadi HCO3 main keluar, maka Cl main akan masuk ya. Jadi dia keluar masuknya itu lewat
difusi terfasilitasi. Nah, itu. Nah, ini ketika dia sudah keluar, maka di sini dia akan terjadi transport ke alveolus, gitu ya. Terjadi transport ke alveolus. Di sini semua dimasukkan atau berdifusi ke alveolus, baik yang CO2 terlarut di plasma atau dia yang terikat hemoglobin ataupun dia yang berbentuk ion bikarbonat, ya. Nah, ini pertukaran gas respirasi. Jadi dia itu terjadi secara difusi, gitu ya, terjadi secara difusi. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian kita lihat setelah difusi ini apa yang terjadi, maka darah-darah yang membawa oksigen gitu ya, darah dengan kaya oksigen dia akan mengedarkan ke jantung dulu, kemudian dia akan diedarkan ke seluruh jaringan gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini kita akan membahas viskositas darah. Nah, viskositas darah ini dia akan sangat berpengaruh pada laju pengendapan darah, gitu ya. Dia akan sangat berpengaruh pada laju endapan darah. Nah, yang mana viskositas darah itu dia akan selalu lebih besar daripada air karena di dalam darah terdapat elemen-elemen seluler, misalnya sel darah ataupun protein-protein plasma, misalnya albumin, globulin atau fibrinogen, gitu ya. Nah, di sini kita lihat nilai dari viskositas darah itu berkisar antara 3 ya, 3 sampai 5 gitu ya. Yang mana ketika kita bandingkan dengan viskositas air itu dia hanya 1. Nah, ini pada suhu normal ya, suhu tubuh 37 derajat dengan pH yang normal gitu ya. Ketika nanti pH-nya berubah maka akan berpengaruh pada viskositas darah ya. Tuh. Nah, misalnya pada saat kejadian infeksi. Nah, maka nanti viskositas darah itu akan berubah ya karena terpengaruh oleh adanya patogen, oleh adanya aktivitas sistem imun ya ataupun beberapa penyakit atau kelainan yang disebabkan kondisi viskositas berubah. Misalnya di sini ada anemia, ya anemia, ada polisitemia. Nah, ini akan berpengaruh pada jumlah hematokrit. Nah, yang nantinya akan mempengaruhi tekanan darah, ya. Oke, selanjutnya nah ini perbedaannya ya. Jadi kenapa darah itu harus selalu berada di komposisi atau di kondisi yang ideal gitu ya. Karena ini ada hubungannya dengan kondisi darah. Nah, ini kita belajar istilah dulu ya. Ada hemodialisa, ada krenasi, dan ada fragilitas. Oke. Nah, hemolisa ya atau mungkin kalian bisa sebut dengan hemolisis itu adalah keluarnya hemoglobin dari sel darah merah ya ke cairan sekelilingnya, ya, ke cairan sekelilingnya. Oke, hemolisa ini ada 2 macam ya, hemolisa ini ada 2 macam, penyebabnya itu yang pertama ada hemolisa osmotik alias dia itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmotik antara di dalam sel dan di luar sel, ya. Sedangkan hemolisa kimiawi dia itu disebabkan karena adanya kerusakan pada membran eritrosit. Nah, kerusakannya disebabkan apa? Oleh bahan-bahan kimia. Misalnya ada kloroform, aseton, alkohol, kalian habis digigit bisa ular gitu ya. Senyawa arsen gitu ya. Makanya kalian kalau misalnya minum tidak sengaja teracuni oleh arsen gitu ya. Makanya nanti akan menyebabkan si sel darah kita itu hemolisis ya. Tuh. Nah, oke, selanjutnya ada krenasi. Di sini krenasi apa?
peristiwa mengkerutnya sel eritrosit karena airnya keluar dari dalam sel. Jadi kalau misalnya kalian ingat struktur sel darah merah gitu ya. Nah, jadi di sini dia berada di larutan yang bukan isotonik gitu ya, alias memiliki perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel. Maka dua hal ini bisa terjadi ya. Nah, oke, yang selanjutnya ada fragilitas. Nah, fragilitas ini adalah kemampuan eritrosit. Kemampuan eritrosit ini dalam menahan atau dia itu bertahan di tekanan osmotik yang semakin tinggi. Nah, karena tadi ada air yang masuk misalnya. Nah, itu si sel darah merah sebenarnya memiliki kemampuan itu, ya. Nah, pada keadaan normal eritrosit itu akan mengalami hemolisa bila tekanan osmotik mediumnya itu sama dengan 0,4% NaCl. Makanya kalau misalnya kita lihat cairan infus itu ya, jadi pasti dia tidak boleh melebihi kondisi tekanan osmotik dari sel darah supaya tidak terjadi hemolisa, ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau misalnya eritrosit dia akan mengalami hemolisa pada kondisi larutan yang berada di atas 0,4%, ya. Dia akan menyebabkan eritrositnya itu rapuh, ya. Eritrosit rapuh jadi fragile ya bahasanya ya. Itu. Nah, contohnya pada kondisi eritrosit muda alias yang dia baru dibentuk ya, eritrosit itu biasanya ketika ada luka atau ada infeksi, ada inflamasi, itu banyak eritrosit-eritrosit baru yang dibentuk. Nah, itu dia akan lebih rapuh di kondisi 0,4% NaCl, ya. Nah, oke, selanjutnya adalah laju endapan darah. Apa yang dimaksud dengan laju endapan darah? Laju endapan darah itu adalah kemampuan darah gitu ya, kemampuan darah untuk mengendap karena adanya gravitasi. Nah, ini laju endapan darah itu berbeda-beda antara pria, wanita, anak-anak, kemudian ibu-ibu hamil atau wanita menstruasi atau kita sedang infeksi atau ketika kita mengidap suatu penyakit. Maka kita memiliki LED atau laju endapan darah yang berbeda gitu ya. Jadi ini kalian bisa lihat di sini. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi LED ini? Itu ada berat jenis darah, ada viskositas tadi ya, kekentalan, besar dan bentuknya eritrosit, suhu pengukurannya berapa dan jumlah eritrositnya berapa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi LED ini. Jadi kalian lihat di sini adalah laju endapan darah normal ya pada beberapa jenis kelamin atau beberapa umur tertentu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke koagulasi dan pembekuan darah. Nah, di sini adanya perubahan fibrinogen menjadi fibrin gitu ya dari protein yang larut. Jadi fibrinogen itu adalah protein yang larut, sedangkan fibrin itu protein yang tidak larut. Nah, itu akan menyebabkan adanya pembekuan darah. Nah, perubahan-perubahan ini dia dibantu oleh enzim namanya trombin gitu ya. Jadi dia trombin itu akan diaktifkan dari protrombin oleh ion-ion berikut ini gitu ya. Ionnya ada ion Ca++ gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami luka gitu atau habis operasi gitu ya. Jadi mungkin asupan ionnya yang harus banyak, ion kalsium itu untuk membantu penutupan luka gitu ya. Nah, ion Ca2+ ini dia sebagai faktor 4. Nah, ada faktor intrinsik di sini ya. Ada juga faktor ekstrinsik, misalnya ada prokoventin, ada tromboplastin. Nah, kemudian ini
yang penting nih, ada faktor intrinsik AHF atau anti-hemophilic factor. Yang mana ketika orang hemofili, dia itu tidak memiliki faktor 8 ini. Sehingga darahnya dia itu sukar membeku. Ya, jadi ini yang hilang dari orang hemofili. Ya, nanti kalian detailnya bisa baca di textbook bagaimana orang hemofili itu dia tidak bisa membeku darahnya. Oke, nah ini proses fisiologisnya. Misalnya di sini kalian terkena benda tajam gitu ya, maka di sini benang-benang kolagen yang ada di pembuluh darah kalian ini akan rusak ya. Jadi ini rusak, kolagennya rusak. Nah, terus kemudian di bagian yang rusak tadi akan terjadi penumpukan platelet atau keping-keping darah. Jadi di sini banyak nih keping darahnya. Nah, kemudian dengan reaksi enzimatik dia akan mengaktifkan beberapa faktor-faktor seperti tadi ya yang di slide sebelumnya, faktor-faktor yang ada di plasma ya, sehingga terjadi perubahan protrombin menjadi trombin. Nah, yang mana trombin ini dia akan membantu perubahan fibrinogen menjadi fibrin, sehingga pada daerah yang luka tadi dia darahnya akan membeku, jadi tidak akan mengalir terus darahnya. Jadi di sini akan terbentuk clotting ya atau pembekuan darah. Tuh ya. Nah, ini tadi sama prosesnya dengan awal. Jadi di sini selain terjadi pembekuan darah gitu ya. Jadi di sini juga terjadi repair atau perbaikan pada jaringan-jaringan tadi yang rusak ya. Oke. Nah, ini respon platelet tadi. Oke, selanjutnya kita selanjutkan hematokrit. Nah, apa yang dimaksud dengan hematokrit? Jadi hematokrit itu adalah jumlah persen sel darah merah dari sejumlah darah. Ya, jadi pengertian hematokrit 40%. Mungkin kalian sering dengar hematokritnya 40%, 50%. Nah, itu maksudnya apa? Nah, hematokrit 40% di sini maksudnya adalah dalam darah tersebut terdapat 40% sel darah dan 60% plasma darah. Nah, yang mana nilai hematokrit normal untuk pria itu adalah 47%, kurang lebih nih ya. Nah, sedangkan untuk wanita itu adalah 45%. Jadi ketika hematokritnya itu kurang dari ini, biasanya ada larangan untuk donor darah gitu ya sepertinya. Oke, jadi ini ya hematokrit ya. Jadi dia adalah jumlah sel darah di dalam aliran darah kita gitu ya, di dalam sejumlah darah. Misalnya dalam satu kantong darah itu berapa. Jadi nanti persentase hematokritnya bisa di hitung gitu ya. Nah, ini adalah normalnya. Nah, ini nanti kalian cari nih. Kalau orang anemia gitu ya atau orang lagi depresi, kira-kira hematokritnya naik atau turun? Ya, turun ya. Jadi turunnya ini berapa persen kira-kira. Jadi nanti kalian bisa lihat nih, bisa cek kalau hematokritnya kalian turun bisa jadi karena kalian depresi gitu ya. Depresi, aduh COVID nggak selesai-selesai gitu ya misalnya. Itu menyebabkan kita depresi tuh. Makanya ketika kita depresi itu bisa menurunkan sistem imun ya karena sel darah kita itu berkurang gitu ya. Nah, ini kalau orang polisitemia, dia itu memiliki tingkat hematokrit yang sangat tinggi di sini ya. Oke. Nah, ini kita sekarang ke hemoglobin dan pembentukannya bagaimana hemoglobin itu dibentuk ya, bagaimana hemoglobin itu dibentuk dan seperti apa proses pembentukannya gitu ya. Jadi di sini hemoglobin itu berat molekulnya sekitar 68 ya, 68 kilodalton gitu ya. Nah, dia terdiri dari protein yang disebut globin, jadi dia berbentuknya bulat gitu, makanya glob ya. Nah, yang mana protein globin ini dia ada hem. Hem apa hem? Bukan hem
shirt gitu ya, bukan hem kalian yang pakai buat kuliah. Heme itu adalah protein. Globinnya protein ya, heminya itu adalah porfirin ya, jadi jenis protein yang dia mengandung Fe. Nah, si hem ini dia terdiri dari 4 molekul ya, 4 molekul. Jadi kalau kalian baca di textbook itu kelihatan ada 4 gitu ya molekulnya. Yang mana dia ada penghubungnya yaitu ada namanya jembatan metilen yang menghubungkan antara 4 bagian tersebut ya. Nah, sintesa hemoglobin ini dimulai dari mana? Dimulai dari fase eritroblas. Jadi masih awal banget gitu ya. Yang mana nanti akan dilanjutkan sampai fase normoblas. Ya, jadi ini awalnya ya sintesisnya. Kalian mungkin di biokimia belajar asam amino gitu ya. Jadi di sini ada asam ketoglutarat, terus kemudian ditambah glisin, maka dia akan jadi pirol tadi, jadi satu bagian tadi. Nah, terbentuk 4 pirol akan terbentuk protoporfirin, yang mana protoporfirin ini akan bergabung menjadi bergabung dengan Fe, sorry ya, dan akan menjadi hem, ya, ini hem ya. Nah, 4 hem ini akan bergabung dengan 4 globin tadi ya, yang nanti akan membentuk namanya hemoglobin, ya. Oke, jadi ini strukturnya ya. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah grup hemnya, ya. Nah, yang mana di sini hemoglobin itu terdiri dari 2 rantai ya, ada rantai beta dan rantai alfa, ya. Rantai betanya ada 2, rantai alfanya juga ada 2, yang mana di sini ada gugus hem ya. Gugus hemnya dia akan berikatan dengan ion Fe. Nah, ion Fe-nya ini nanti yang akan mengikat oksigen, gitu ya. Oke, nah sudah tahu terbentuknya hemoglobin, maka sekarang kita akan lanjut ke peranannya. Jadi hemoglobin seperti yang kita tahu dia merupakan pigmen respirasi untuk mengikat oksigen. Nah, setiap satu gugus hem dia akan berikatan dengan satu molekul oksigen. Nah, jadi jumlah oksigennya nanti yang diikat oleh hemoglobin ini dia akan tergantung pada tekanan parsial oksigen. Ketika tekanan parsial oksigennya tinggi, maka jumlah oksigen yang diikat juga tinggi. Ketika tekanan parsial turun, maka dia itu akan sedikit oksigen yang diikat, ya. Nah, ketika gugus hem itu semuanya sudah berikatan dengan oksigen, maka darah itu dikatakan 100% jenuh. Ya, jadi dia itu udah saturated gitu ya, si hemoglobinnya saturated. Oke, nah sekarang kita ke kapasitas oksigen. Nah, kapasitas oksigen ini adalah definisinya jumlah oksigen yang diikat oleh hemoglobin per 100 ml darah. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya kita hitung gitu ya, 1 gram hemoglobin ini dapat mengikat 1,34 oksigen, ya. Tuh. Nah, untuk daya ikatnya atau afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh adanya tekanan parsial CO2. Ketika tekanan parsial CO2 berarti dia itu misalnya tekanan parsial CO2 tinggi gitu ya. Jadi CO2-nya berarti itu tinggi dalam peredaran darah. Makanya dia harus segera ditukarkan dengan oksigen. Jadi terjadi pertukaran di situ. Sehingga tekanan parsial oksigen nanti dia akan naik lagi. Nah, ketika sudah naik, dia akan diedarkan ke jaringan gitu ya, ke jaringan. Udah selesai di jaringan, maka di jaringan ini mengalami metabolisme menghasilkan CO2 lagi. Nah, maka tekanan parsial CO2 naik lagi. Nah, dengan ini perlu adanya pertukaran lagi, seperti itu. Nah, terus kemudian faktor yang kedua ada suhu tubuh. Faktor yang ketiga ada pH darah. Jadi pH darah itu
harus berkisar di antara 7,4 gitu ya. Ketika itu berubah, maka dia akan mempengaruhi afinitas hemoglobin terhadap oksigen ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ada kadar bifosfogliserat di dalam darah, itu juga akan mempengaruhi afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Tuh. Nah, contohnya di sini misalnya kandungan total oksigen dalam darah. Tuh, berarti oksigen total artinya dia yang terlarut di plasma dan yang terikat pada hemoglobin. Jadi total, karena total berarti semua yang terlarut dan yang terikat itu dihitung, ya. Nah, untuk itu kalau di sini kita ingin mengetahui kelarutan oksigen, gitu ya, kelarutan oksigen itu dia rata-rata gitu ya, 2,4 mili oksigen dalam 100 mili darah. Ini dalam kondisi yang normal ya, kita dalam suhu 37. Oke, nah ini kurva disosiasi. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa perbedaan, ada 3 kondisi. Ini ketika kita itu melakukan exercise ya, ketika kita berolahraga, ketika kita itu beristirahat ya. Jadi kita lihat di sini total oksigen gitu ya, yang dia itu ada di dalam peredaran darah kita ya. Nah, kita lihat di sini, ini saturasinya ada di sini ketika kita exercise, ketika kita beristirahat, saturasinya ada di sini. Ya, jadi ketika dia itu beristirahat, ya maka kondisi oksigennya masih banyak. Tapi ketika kita exercise, maka kita akan kekurangan oksigen, ya. Kan tetapi ketika kita lihat tekanan parsial ya, tekanan parsial oksigen pada saat kita exercise di sini rendah, ketika kita istirahat tinggi, ya. Karena ketika kita berlatih, ketika kita olahraga gitu ya, maka kita akan membutuhkan lebih banyak asupan oksigen. Oleh karena itu di sini dia sangat rendah tekanan parsialnya, ya. Oke. Nah, ini bagaimana hubungan kurva disosiasi oksigen hemoglobin terhadap pH dan suhu, ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di pH normal ya ada 7,4 ya, 7,4 di sini. Nah, ketika pH-nya turun, nah ini jadi 7,2 ya pH-nya, maka di sini akan terjadi transport oksigen ke jaringan. Ya, jadi di sini ketika kurva disosiasi ini bergeser ke kanan ya, maka di situ akan terjadi pengiriman atau transport oksigen ke jaringan. Nah, sedangkan ketika kita lihat dia bergeser ke kiri sini ya, berarti dia tidak diedarkan di jaringan ya, tidak dibawa ke jaringan ya. Makanya di sini pH-nya lumayan tinggi ya. Oke. Nah, bagaimana hubungannya dengan suhu? Nah, di sini kita lihat semakin bergeser ke kiri ya, itu dia di kondisi pada suhu yang lumayan tinggi gitu ya, maka akan banyak oksigen yang dia itu dikirimkan ke jaringan. Dan kita lihat di sini tekanan parsial oksigen itu dia semakin naik ya, di sini dia semakin naik ya. Tuh. Nah, sedangkan ketika kita dalam kondisi suhunya itu rendah, maka di sini tekanan parsial oksigennya itu semakin turun. Tuh ya. Oke, nah dalam sistem pembuluh darah itu ionnya atau bukan ion, di sini protein ya, protein yang mengikat oksigen itu tidak selalu hemoglobin. Akan tetapi hemoglobin itu memiliki derivat-derivat lain. Misalnya yang ada pada hewan-hewan tertentu itu dia namanya bukan hemoglobin gitu ya, tapi
dia namanya protein-protein lain, ya. Oke, nah contohnya ada yang pertama hemoglobin yang tereduksi. Nah, disebut juga dengan ferrohemoglobin, yaitu hemoglobin yang dia sudah melepaskan oksigennya. Nah, makanya ditulisnya simbolnya seperti ini ya. Oke, yang kedua ada methemoglobin, yang mana dia itu terjadi ketika hemoglobinnya tereduksi oleh ini FeCN3 ya. Jadi dia disebutnya perihemoglobin. Ya, ditulisnya dengan seperti ini. Nah, terus kemudian ada karboksihemoglobin. Nah, ini karboksihemoglobin, dia itu Hb yang berikatan dengan karbon monoksida gitu ya. Dia simbolnya HbCO, yang mana di sini sebenarnya CO itu memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi daripada dengan oksigen. Nah, jadi makanya kenapa polusi-polusi itu sangat berbahaya bagi pernafasan kita, karena ketika limbah-limbah itu mengandung CO, gitu ya, limbah udara itu mengandung CO, CO ini memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada oksigen, ya, sehingga ketika terhirup dalam kondisi yang sangat besar, gitu ya, itu bisa menyebabkan kita keracunan CO. Nah, apa tandanya kalau kita keracunan CO? Warna tubuh kita jadi cherry red pink, ya. Jadi akan berbentuk cherry red pink, ya. Kalau di biologi forensik nanti dipelajari seperti itu, gitu ya. Jadi ada diagnosis, oh ini kok warnanya cherry red pink, gitu ya. Itu adalah kemungkinan dia keracunan CO. Atau kalian bisa lihat di kuku-kuku kalian, gitu ya. Apakah kukunya warna pink tanpa dicat, gitu ya? Itu kemungkinan kalian keracunan CO, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada cyanmethemoglobin, gitu ya, yang dia itu berikatan dengan sianida, gitu ya. Terus ada sulfohemoglobin, dia berikatan dengan sulfur. Oke, nah selain hemoglobin ada banyak pigmen respirasi lain, ya. Misalnya pada hewan-hewan yang invertebrata itu dia tidak memiliki hemoglobin, gitu ya, tapi dia memiliki pigmen respirasi yang lain. Yang pertama ada klorokruoin, ya. Dia itu Fe-nya sekitar 1,2, gitu ya. Jadi beban molekulnya sangat kecil, gitu ya. Contohnya ada di Polychaeta. Polychaeta itu apa? Ya, cacing-cacingan. Ya, jadi dia memiliki afinitas yang rendah terhadap oksigen. Jadi dia warnanya hijau, gitu ya. Jadi darah hijau, bukan darah biru, gitu ya, darah hijau dia. Ada erythrochlorin, gitu ya. Jadi dia itu terdapat pada beberapa insekta dan protozoa, gitu ya. Ada hemeritrin itu warnanya violet. Mungkin lucu ya kalau kita berdarah violet, gitu. Pasti akan sangat bagus, gitu ya, terlihatnya. Nah, ini ada di mana kita bisa temukan di golongannya cacing laut, gitu ya, di golongannya Brachiopoda, gitu ya. Nah, dia ini Fe-nya tidak terdapat dalam porfirin, tapi Fe-nya langsung terikat pada proteinnya, ya. Nah, selanjutnya ada hemosianin. Hemosianin ini dia mengandung Cu, ya, yang dia juga terikat pada protein langsung. Contohnya pada arthropoda, gitu ya, pada crustacea, pada cephalopoda, gitu ya. Nah, yang terakhir ada hemokrupoin. Nah, itu dia ada di sel darah merah biri-biri, ya, biri-biri itu ya. Ada kuda, sapi, dia juga bukan hemoglobin, ya, tapi dia hemokrupein. Oke, nah ini jumlah sel darah merah. Nah, tadi disebutkan di awal ya bahwa sel darah merah itu jumlahnya dihitung per 1 milimeter kubik darah, yang mana di pria tadi 5 juta, di wanita 4,5 juta. Artinya ketika lebih atau kurang dari jumlah ini, maka berarti terjadi abnormalitas. Dan kalian sudah pernah menghitung jumlah sel darah merah ketika praktikum ya, dengan hemasitometer, ya. Nah, terus kemudian di sini ada larutan ayam, ya. Dia
larutan pengencer yang digunakan untuk mengukur sel darah merah. Nah, satu lagi sel darah putih larutannya apa namanya? Ya, larutan TERT ya. Tuh. Oke. Nah, ini adalah proses ketika pengambilan sel darah merah gitu ya dari bone marrow. Jadi kalian disuntik dengan suntikan yang sangat besar gitu ya. Nah, itu untuk diambil dari sumsum tulang belakang. Nah, ini pengetahuan tapi perlu kalian ketahui ya, pengetahuan memang perlu diketahui ya. Tuh ya. Jadi bagaimana dunia medis itu membuat suatu solusi gitu ya untuk kekurangan-kekurangan darah. Kan selama ini kita tahu ada sering mungkin kalian broadcast gitu ya, dapat broadcast di WhatsApp gitu ya, butuh donor darah sekarang juga, golongan darah AB min misalnya kayak gitu ya. Jadi sering banget kita itu menerima informasi kekurangan-kekurangan darah. Nah, itu bagaimana solusinya gitu ya ketika memang donor darah itu sangat sedikit gitu ya, yang pendonornya sangat sedikit sekali gitu ya. Nah, ini ada istilahnya artificial blood ya. Jadi dia membuat darah buatan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memakai pluripotent stem cell. Jadi kita ambil aja gitu ya stem cell ini, terus kemudian kita induksi ya dikulturkan gitu ya, jadi dikulturkan gitu supaya sel darah merahnya ini sel darahnya berkembang. Nah, setelah berkembang nanti dia akan matang. Nah, setelah matang kemudian dia dipisahkan sel darahnya dengan media-media pertumbuhannya gitu ya dengan sentrifuge. Nah, setelah kita dipisahkan seperti ini maka sel darahnya ini akan ready untuk ditransfusikan ke pasien. Nah, jadi awalnya dibikin dulu ini ya, dibikin dulu dengan menginduksi pluripotent stem cell ini ya. Oke. Nah, ini juga artificial blood. Artificial blood ini pertanyaannya adalah bagaimana kita itu si artificial blood tadi membawa hemoglobin gitu ya. Jadi pasti darahnya nanti jangan-jangan nggak punya kemampuan hemoglobin gitu ya. Nah, di sini ada dia itu dibuat untuk membawa hemoglobin. Nah, jadi dia ada yang berdasarkan bisa dikapsulasi, bisa di nanokapsul, atau liposom encapsulate hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin dia itu kayak dibungkus gitu ya, dibungkus oleh liposom. Nah, kemudian nanti dia itu bisa membawa oksigen layaknya sel darah merah seperti itu ya. Oke. Nah, ini artificial blood. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya tentang artificial blood ini di chatroom supaya kita lebih paham pengetahuan tentang artificial blood. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Peran darah sebagai sistem imun atau sistem pertahanan. Nah, ini adalah proses pembentukan darahnya ya dari hemositoblas gitu ya. Dia akan berkembang menjadi banyak hal di sini ya, menjadi limfosit, terus kemudian di sini dia akan berkembang menjadi eritrosit, platelet dan sebagainya. Yang mana ketika perkembangan ini terjadi di sumsum tulang belakang ya. Oke, nah ini pembentukannya kalian lebih detail baca di textbook. Nah, di sini yang ingin digarisbawahi adalah pada hari keempat pada normoblas ini dia terjadi ejection of nucleus alias pengeluaran inti sel. Nah, kenapa kok inti selnya bisa dibuang? Nah, coba nanti ini kalian cari tahu ya. Oke, nah ini proses daur ulangnya dia terjadi di
hati ya, terjadi di hati proses daur ulangnya, kemudian nanti hasil daur ulang itu akan dipakai lagi untuk pembentukan sel darah merah di tulang gitu ya, di bone marrow. Oke, gitu ya. Nah, ini golongan darah. Nah, golongan darahnya semua pada tahu golongan darah kalian ya. Nah, oke. Jika dia itu antigen dan antibodinya itu berlawanan, maka yang akan terjadi adalah ini ya, aglutinasi dan nanti akhirnya hemolisis. Makanya kenapa ketika transfusi darah itu tidak boleh sembarangan. Benar-benar harus dicek golongan darahnya, terus kemudian kalau sekarang ditambah dengan resus ya. Jadi resus negatif positif juga diperlukan. Oke, nah ini resus yang saya bicarakan tadi. Ketika ibunya itu resus negatif, anaknya resus positif. Nah, maka di sini akan terjadi tolak-menolak antara antigen dan antibodinya. Mungkin kalau misalnya pada kehamilan pertama itu is okay ya, jadi tidak akan ada masalah gitu ya. Mungkin tidak fatal. Nah, mungkin pada kehamilan kedua jika resusnya antara bayi dan ibunya masih berbeda gitu ya, maka bisa terjadi kematian atau keguguran dari kehamilan tersebut ya. Oke, nah ini ya, ini pertanyaannya. Nanti kalian cari tahu juga kenapa kok bisa ya ditolak gitu bayinya, resusnya ditolak gitu. Nah, oke mungkin itu saja kuliah bagian kedua ini. Jadi nanti kita lanjutkan diskusi di kuliah online dan di chat gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.